Halo berat semua, gimana kabarnya hari ini? Hari ini lagi apes atau beruntung? Apapun itu, moga tetap positive thinking ya. Gaskeun aja, jangan kendor. Film kali ini kisahnya tentang seorang anak yang luar biasa apesnya dan selalu jadi bahan bulian di sekolahnya. Udah berbagai cara sampai-sampai konsultasi ke ahlinya agar dia bisa terbebas dari keapesannya. So, cara apa aja yang dipakai buat ngilangin keapesannya? Juga gimana caranya agar dia nggak terus-terusan dibully sama kawan sekolahnya. Seperti biasa, don't go anywhere, dan inilah See You After School. 바로 여기 있습니다. 기밖에는 달리 설명할 도리가 없지. Pemeran utamanya seorang anak laki-laki yang bernama Nam Kong Dal. Kita panggil aja dia Dal. Dia ini entah kenapa hidupnya tuh apes mulu. Bawaannya sial terus. Selalu aja ada masalah yang datang tiba-tiba nggak diduga. Sampai-sampai Dal mendatangi klinik yang bernama Klinik Bebas Pengucilan. Karena dia udah capek sama kesialannya. Saat itu para ahli keapesan dari berbagai negeri lagi pada diskusi ngebahas si Dal. Yang mereka juluki si manusia sial luar biasa. 자, 소개하죠. 이 세상에 Tingkah pola sidal emang ngeselin sih, agak-agak konyol gitu. Mereka punya asumsi kalau susah banget nyari obat buat ngobatin nasib sidal ini. Dal sebenarnya tampak selayaknya lelaki normal yang suka kalau lihat yang bening-bening. Gara-gara itu juga rambutnya jadi tak dikang, alias pitak di belakang. Karena keapesannya itu, nggak ada seorang pun yang mau jadi temennya. Di sekolahnya, Dal selalu jadi bahan bulian Pak Jonte dan antek-anteknya. Dal pergi ke klinik untuk melakukan tes kesialan. Tapi walaupun tes itu perbandingan kegagalannya sangatlah kecil, karena keapesannya yang luar biasa, dia terus-menerus gagal. Walau si pengetes udah ngakalin biar dia bisa lolos, ya tapi tetap aja apes. Akhirnya di satu tes dia berhasil lolos. Ya mungkin dewa keapesannya lagi pergi ke kamar kecil dulu kali ya. Jadi dia nggak apes lagi. Dal pun diizinin balik sama dokter dan dinyatakan sembuh. 안녕히 계세요. Dal akhirnya memutuskan pindah sekolah karena di sekolah lamanya dia udah capek dibully. Di hari pertamanya masuk nggak sengaja saat di bus, Dal ketemu sama cewek cakep. Namanya Choi Min Ah. Emang cakep sih. Melongo ngences Dal ngeliatnya. Di sekolah barunya itu ternyata ada seorang preman sekolah juga yang bernama Jaeko. Jaeko yang terkenal jago, bikin Dal jadi ngeri-ngeri sedap gitu. Katanya Jaeko bisa menghajar 17 orang preman sekaligus seorang diri. Sesampainya di sekolah, Dal ketemu Yeon Song, kawan lamanya yang dia kenal saat sama-sama berobat di klinik bebas pengucilan dulu. 야, 너 Saat masuk ke kelas dan memperkenalkan diri, Dal berniat ngelawak. 그러니까 붕다리야 부르지 말아주세요. Tapi karena lawakannya garing, semua jadi ilfil. Ternyata di kelas itu juga ada Min Ah yang bikin Dal jadi semangat. Walau Min Ah kelihatannya jijik gitu, di kelas itu juga ada Yeon Song. Yeon Song bilang dia di situ nggak ada yang berani buat ngeganggu. Dal yang terkesima takjub, walau sebenarnya dia lagi dibodohi. 어떻게? 좋아, 잘 들어. Yang lemah akan kalah dan yang kuat akan bertahan, kata Yeon Song. Dengan teori ikan buntal alias ikan kembung yang aneh dari Yeon Song, Dal terus-terusan dikibulin oleh Yeon Song. Dan bodohnya dia terus percaya. Makin lama Dal makin terobsesi oleh Min Ah. Sampai-sampai jadi halu dan terus berfantasi dengan hayalannya. Gak sengaja Dal ngelihat Min Ah lagi diganggu dan ternyata yang ganggunya itu adalah Jaeko. Dal yang termotivasi omongan Yeon Song berniat jadi pahlawan dan merasa seperti menjadi Iron Man. Dengan gagah beraninya dia menggertak Jaeko. Semua tercengang ngelihat Dal yang bernyali dan berani. Jaeko agak kaget dengan keberanian Dal. Kepalang tanggung Dal terus ngegas. Nasib baik bersamanya kali ini dia dilepaskan oleh Jaeko. Tapi Jaeko menantangnya duel di atap sekolah sore nanti. 방과 옥상이다. Dal jadi bingung apa yang harus dia lakuin.
Kabar lalu menyebar kalau ada anak baru yang berani nantang Jeko. Bagusnya nama Dal jadi terkenal di seluruh sekolah, walau aslinya Dal bingung, karena nanti pasti dia dihajar habis-habisan sama Jeko. Kini Dal jadi pusat perhatian dan lumayan diperhitungkan. Walau beberapa jam lagi saat-saat kematian Dal yang akan dihajar Jeko akan segera tiba. Deg-degan campur bingung si Dal mikirinnya. Saat di toilet, Dal ngeliat seorang siswa culun yang lagi dihajar dan kelihatannya lagi dipalak sama Jeko. Tapi ternyata Jeko itu bukan seorang pemalak. Dan kayaknya nggak butuh duit. Dia hanya ngejago aja di sekolah itu. Dal yang awalnya ingin menyogok Jeko agar berdamai, kemudian mengurungkan niatnya karena tahu kalau Jeko nggak butuh duit. Lalu kemudian mencoba ngebantu orang itu. Tapi dia kemudian kaget ngelihat kondisi orang itu sampai seperti ayam tetelo. Dal langsung berlari berniat kabur dari sekolah karena takut dan ngeri akan ngalamin hal yang sama. Tapi usaha kaburnya digagalin penjaga sekolah dan akhirnya dia balik lagi ke kelas. Waktu acara duelnya makin deket aja. Dal bingung harus gimana. Ini semua gara-gara Yensong, kata Dal. Berbagai cara dilakukan agar bisa kabur dari sekolah, sampai-sampai berpura-pura sakit dengan cara memasukkan tinta spidol ke mata, yang menjadikan matanya memerah seakan-akan sakit mata gitu. Tapi tetap aja usahanya gagal dan malah diobatin di tempat pelayanan kesehatan sekolah. Yensong kemudian mengajaknya untuk menyogok atlet tinju sekolah agar bisa ngebantu, tapi gagal karena minta bayaran yang sangat mahal. Gak sengaja Dal ngeliat ada sekelompok orang dan terdengar mereka mau balas dendam sama Jeko. Karena dahulu anak buahnya yang 17 orang itu dihajar Jeko. Mereka lagi siap-siap nyusun rencana buat nyerang. Dal terus bertingkah konyol karena cemas menghadapi waktu duel yang makin dekat. Akhirnya Yensong berhasil ngebujuk Tisen, si petinju sekolah itu, dan berjanji akan membereskan Jeko. Yensong yakin Tisen bakal ngehajar Jeko habis-habisan. Dal sama Yensong jadi cengengesan karena udah mulai tenang. Sekarang ada Tisen yang akan ngebantu. Saat jam makan siang, Yensong secara sembunyi-sembunyi ngasih obat mencret ke minuman Jeko. Tiba-tiba Tisen mendatangi Jeko dan ngajak sparring partner. Tapi nggak disangka Tisen malah minum minuman Jeko yang udah dikasih obat itu. Akhirnya Tisen dan Jeko bertemu di dalam ring. Mereka kemudian bertarung, tapi Tisen kayaknya mendominasi. Sampai akhirnya obat itu bereaksi dan Tisen mulai ngerasa mules. Karena nggak fokus, Tisen kemudian terkena pukulan telak dari Jeko. Ternyata Jeko curang, di dalam sarung tinjunya dia udah pakai knuckle besi. Akhirnya Tisen langsung KO dan kemudian beol di atas ring. Karena udah nggak bisa nahan perutnya yang mules. Tapi saat itu perut Jeko juga sempat terkena pukulan dari Tisen dan juga kayaknya terluka. Dal sama Yensong makin kebingungan harus gimana lagi ngadepin waktu duel yang udah deket. Seakan-akan saat-saat kematiannya udah di depan mata. Datanglah Jonte ke sekolah Dal. Dal berlari tapi Jonte terus mengejar. Ternyata Jonte ke situ mau minta maaf sama Dal. Dan meminta Dal buat mukul dia sebagai penebus dosanya. Akhirnya Dal dengan full power memukulnya. Ternyata saat itu ada siswa yang ngerekam mereka. Dan siswa itu tahu kalau orang yang dihajar Dal itu adalah Jonte, sang jagoan SMA Yongsheng. Berita tentang Dal yang ngehajar Jonte itu langsung menyebar. Dal jadi makin terkenal aja. Ide-ide gila Yensong terus muncul. Herannya Dal nurut-nurut aja saat disuruh mengaku mencuri agar dia bisa masuk ke ruangan hukuman dan bisa menghindari perduelannya sama Jeko. Tapi apesnya saat itu semuanya malah mengacungkan jari, mengaku sebagai pencuri, dan malah mendapat simpatik dari guru BP. Saat itu ada penyusup masuk ke sekolah dan mencari Jeko untuk balas dendam. Tapi malah menyangka Dal adalah Jeko. Saat mau bikin perhitungan, si penyusup malah diciduk guru BP karena rambutnya yang gondrong. Dal sekarang sangat dihargai dan dapat dukungan dari para anggota klub pecundang. Mereka berharap Dal bisa menang melawan Jeko dan ngebebasin mereka dari intimidasi Jeko selama ini.
Kemudian Dal diajak seorang siswa ke dalam gudang, ternyata dia dijebak. Di dalam gudang itu ada Macang, Tecang, dan para anak buah Jeko. Tapi Dal yang dari luar udah diintai oleh para pembalas dendam, yang mengira Dal adalah Jeko. Di gudang itu, kedua kelompok itu malah bertemu dan saling menyangka dengan versinya masing-masing. Tapi Dal yang paham akan situasi itu, dengan cerdiknya mengadu domba mereka dan kemudian kabur. Lalu bertemu dengan Changjo, cowok gendut yang lagi dibully, dan kemudian Dal nyelamatinnya. Gak sadar saat itu Min Ah memperhatikannya dan mulai simpatik sama Dal. Ternyata anak buah Jeko khawatir Dal akan mengalahkan Jeko, karena mereka tahu kejadian saat Dal memukul Jonte, sang jagoan SMA Yongseng dengan satu pukulan. Dal makin deket aja sama Min Ah. Min Ah saat itu berterima kasih karena udah diselamatin ketika lagi digoda sama Jeko. Dal jadi berbunga-bunga saat itu. Dia jadi ceria dan bersemangat lagi seolah-olah nggak ada beban gitu. Tapi waktu duelnya semakin deket. Saat Dal lagi bengong, datanglah anak buah Jeko. Tiba-tiba meminta maaf dan meminta Dal bergabung dengan mereka. Entah apa yang lagi mereka rencanakan. Saat itu dengan terpaksa Dal setuju dan kini menjadi sekutunya Jeko. Tapi syaratnya Dal harus ikut tradisi mereka, yaitu memukul orang culun. Dan saat itu orang itu adalah Changjo, orang yang pernah Dal tolong dan dia anggap teman. Dal jadi dilema, dengan terpaksa dia menghajar Changjo. Padahal hati kecilnya dia nggak mau kayak gitu. Yensong yang ternyata melihat kejadian itu merasa kecewa terhadap Dal. Dal yang kini bergabung dengan Jeko makin ditakuti para siswa. Tapi mereka juga sebagian ada yang kecewa sama Dal karena hal itu. Yensong datang menemui Dal dan bilang kalau Dal adalah pecundang. Maka terjadilah perdebatan di antara mereka. Dan gak disangka saat itu Dal berubah pikiran dan akhirnya menantang Jeko berduel. Walau Min Ah udah mencegahnya, tapi Dal kekeh dengan keputusannya saat ini. 나 그냥 Tibalah Dal di atap sekolah. Kelompok Jeko udah nungguin dia di sana. Sambil gugup Dal meminta perkelahian tangan kosong dengan Jeko. Mereka pun mulai berkelahi. Tampaknya Jeko terlalu kuat untuk Dal, walau sebenarnya Jeko melakukan cara curang agar penglihatan Dal terganggu. Tapi saat itu sebagian siswa terlihat memberikan semangat untuknya. Dal terbayang Yensong, Min Ah, Changjo juga yang lainnya. Dan itu membuat semangatnya bangkit kembali. Lalu Yensong datang membantu tapi malah habis dihajar Jeko juga. Gak sengaja Dal mendorong Jeko sampai ambruk. Dan beruntungnya dorongan itu membuat luka di perut Jeko saat berhadapan dengan Tisen sebelumnya kambuh lagi. Lalu, bam! Dal berhasil ngehajar Jeko, yang kemudian tersungkur nggak berdaya. Dal menang dan berhasil membuktikan bahwa dia bisa melawan Jeko. Kini nggak ada lagi orang yang semena-mena di sekolah itu berkat Dal. Kemudian, tamat. Kesimpulan dari film ini adalah kita nggak akan selamanya dalam kondisi yang menurut kita nggak beruntung. Akan tiba saatnya hidup kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Jangan takut menghadapi masalah jika kita dalam kebenaran. Hadapilah dengan tenang dan keyakinan. Kita akan bisa melewati dan mengatasi setiap masalah yang datang. Semangat, fokus, dan yakinlah akan indah pada akhirnya. Oke, makasih banget udah mampir. Mohon dimaklum jika masih banyak kekurangan. Semoga terhibur dan jika berkenan silahkan subscribe. Sampai ketemu lagi, Brad. Salam bahagia.